Halo cuy, kembali lagi di channel ALF Parigi ini. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan membahas satu alur film busuk tentunya yang berjudul Sister Virus cuy. Film ini mungkin akan menggambarkan kondisi saat ini yang mungkin dialami kaum colikiawan ya cuy. Tanpa berlama-lama, langsung saja kencangkan celana dalam kalau pakai dan kita putar alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah potret keluarga yang bahagia cuy, yaitu 3 wanita bersaudara yang bernama Sumarsi, Lasmi, dan juga Jumi cuy, dan 1 orang pria yang bernama Tumiran. Dia ini adalah suami dari Jumi. Suatu ketika, di saat mereka yang sedang makan bersama, kemudian muncullah berita di TV bahwa ada suatu wabah virus yang tengah melanda negeri Korea cuy. Dan dikatakan untuk mencegah penyebaran virus ini lebih luas, disarankan agar semua orang untuk saat ini bisa melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 3 periode cuy. Dan ketika ada tanda-tanda jika keluarga mereka terjangkit virus, disarankan untuk segera menghubungi pihak medis. Mendengar hal itu, mereka pun menjadi cemas. Mereka lalu melakukan isolasi mandiri di rumah mereka. Kemudian, Tumiran pun pergi untuk membeli persediaan makanan untuk keperluan kegiatan isolasi tersebut cuy. Suatu malam, di saat Sumarsi, Lasmi, dan Jumi yang sedang tidur bersama, kemudian muncul Tumiran yang sedang kepengen untuk investasi bibit-bibit unggulnya cuy. Ia pun lalu membangunkan istrinya yaitu Jumi dan mengajaknya untuk keluar. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung melakukan penanaman benih tersebut. Namun, karena suara celepak-celepok mereka ini yang terlalu keras, sehingga membuat saudara-saudara mereka terbangun cuy. Dan mereka pun melihat permainan celepak-celepok yang Jumi dan Tumiran lakukan. Keesokan harinya, terlihat Jumi yang kurang enak badan. Melihat hal itu, Tumiran pun langsung menghubungi pihak medis untuk memeriksanya. Tak selang lama, petugas pun datang dengan membawa pakaian putih dengan alat seadanya cuy. Kemudian, petugas tersebut menyuruh Jumi untuk melepas semua pakaiannya. Dengan tujuan, petugas tersebut bisa melumuri Jumi dengan cairan berlendir di seluruh tubuhnya. Namun, petugas ini tangannya nakal ya cuy. Jadi ia melumuri tubuh Jumi, tapi tangannya itu sambil mengemek-ngemek Nutrijel kembar dan juga jajanan apem legitnya. Kliwon yang melihat hal itu tentunya tak terima. Namun petugas itu mengatakan bahwa hal itu adalah standar pemeriksaan agar pasien bisa rileks cuy. Setelah itu, Jumi pun dibawa ke rumah sakit untuk bisa diadakan pemeriksaan Nutrijel kembar lebih lanjut ya cuy. Sehingga kini hanya tersisa Tumiran, Sumarsi, dan Lasmi saja di rumah itu. Beberapa hari kemudian, Lasmi juga mengalami sakit cuy. Mungkin karena mereka bertiga pernah tidur bersama. Tapi Lasmi ini tidak mau jika harus dibawa ke rumah sakit. Sehingga ia meminta Tumiran
untuk tidak usah menghubungi pihak medis. Tumiran yang kasihan akhirnya menuruti permintaan Lasmi dan ia kemudian membuat suatu ruangan isolasi dengan menggunakan plastik bekas. Kemudian Tumiran pun berpikir kenapa dirinya tidak ketularan lebih dahulu. Padahal ia pernah melakukan penanaman benih bersama Jumi cuy. Seharusnya ia memiliki kemungkinan tertular lebih besar. Sehingga Tumiran ini berpikir mungkin saja dirinya kebal dengan virus tersebut. Dan ia ini pengen banget bisa menyembuhkan Lasmi cuy yang sakit tadi. Sehingga ia berpikir jika saja ada cara yang bisa menyalurkan sistem kekebalannya kepada Lasmi, mungkin Lasmi akan segera sembuh cuy. Dan ide cemerlang pun kemudian muncul. Tumiran akan mencoba menyalurkan sistem kekebalan tubuhnya dengan cara melakukan penanaman benih unggulnya ke apem legit milik Lasmi cuy. Meskipun Sumarsih masih ragu-ragu dengan cara itu, ia yang kasihan melihat saudaranya kesakitan. Kemudian ia pun mau menerima usul tersebut. Dan dengan segera Tumiran pun menghampiri Lasmi untuk menjadi dokter sange cuy. Ia pun langsung melakukan penanaman bibit unggulnya kepada Lasmi. Dan anehnya, setelah si Lasmi ini dicelepak-celepok oleh Tumiran, ia pun menjadi sehat kembali cuy. Sementara Sumarsih yang setiap saat jadi terganggu karena suara celepak-celepok dokter-dokteran yang Lasmi dan Tumiran lakukan, sehingga ia pun menjadi stres yang mengakibatkan Sumarsih ini menderita gejala tertular virus tersebut cuy. Sumarsih kemudian memanggil Tumiran untuk meminta tolong kepadanya karena ia takut jika tertular virus tersebut. Tumiran yang mendengar hal itu, jiwa kepahlawannya pun menjadi muncul cuy. Dengan segera Tumiran pun datang menyusul Sumarsih untuk menanam benih unggulnya kepada Sumarsih cuy. Dan sejak saat itu Dokter Tumiran pun sangat adil membagi jatah bibit unggulnya kepada Sumarsih dan juga Lasmi cuy. Namun di saat Dokter Tumiran ini bertugas, tiba-tiba datanglah Jumi yang sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Dan ketika Jumi masuk ke dalam rumah, terdengar suara celepak-celepok. Ia pun lalu mencari suara tersebut dan mendapati kedua saudaranya sedang dioperasi apem legitnya oleh Dokter Tumiran cuy. Jumi yang melihat hal itu langsung shock dan terjatuh pingsan. Beberapa saat kemudian terlihat mereka berempat berkumpul dan merasa bersalah dengan kejadian yang dialami Jumi. Kemudian muncullah berita di TV yang menyebutkan bahwa virus tersebut hanyalah berita hoax. Kampret ya cuy. Dan akhirnya film busuk ini pun selesai.